Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanna Oktu Azariana, NIM 22003032. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi terkait minggu lalu. Yang pertama itu ada tingkat kebisingan. Tingkat kebisingan dapat diukur menggunakan alat sound level meter. Sound level meter memberikan respon yang kurang lebih sama dengan respon telinga manusia. Setelah itu, sound level meter dapat memberikan hasil pengukuran dengan satuan kebisingan. Pengukuran dengan satuan kebisingan yaitu desibel. Sound level meter biasanya memiliki beberapa satuan tekanan bunyi yang dibagi menjadi skala A, B, dan C. Pengukuran tingkat kebisingan menggunakan tekanan bunyi skala desibel. Karena sesuai dengan karakteristik telinga manusia normal. Sebelum melakukan pengukuran kebisingan, sound level meter perlu dikalibrasi terlebih dahulu. Selain itu, pengambilan sampel kebisingan dibagi menjadi dua cara sesuai dengan alat sound level meter yang digunakan, antara lain satu, dengan cara sederhana, yaitu pengukuran kebisingan dengan alat sound level meter biasa dengan pembacaan yang dilakukan setiap 5 detik selama 10 menit. Untuk satu kali pengukuran kebisingan dengan cara sederhana minimal yang dilakukan oleh 2 orang. 1 orang untuk melihat waktu dan memberikan aba-aba pembacaan kebisingan setiap 5 detik. Lalu 1 orang lagi bertugas membaca dan mencatat hasil pengukuran kebisingan oleh sound level meter. Cara langsung yaitu pengukuran kebisingan dengan integrated sound level meter yang mempunyai fasilitas data longgar dan pengukuran LTM5 adalah rata-rata hasil pengukuran setiap 5 detik dalam 10 menit. Pengukuran kebisingan dengan cara langsung ini dapat dilakukan oleh 1 orang saja. Karena integrating sound level meter tidak memerlukan pembacaan setiap 5 detik. Data hasil pengukuran kebisingan sudah berbentuk soft file sehingga memudahkan analisa hasil pengukuran. Lalu pengukuran kebisingan dilakukan selama 24 jam yang dibagi menjadi aktivitas pada siang dan malam hari. Aktivitas pada siang hari ditentukan selama 16 jam dalam selang waktu jam 6 sampai jam 10 malam. Lalu yang ditentukan selama 8 jam dalam selang waktu jam 10 sampai jam 6 pagi. Setiap pengukuran harus mewakili aktivitas tertinggi pada selang waktu tertentu dengan menetapkan paling sedikit 4 waktu pengukuran pada siang hari dan 3 waktu pengukuran pada siang malam. Yang kedua, pencegahan penyakit. Pekerja di industri umum yang telah terpapar tingkat kebisingan di atas 85 desibel diwajibkan oleh Occupational Safety and Health Administration untuk mengikuti program konservasi pendengaran atau hearing conservation program. Hearing conservation program bertujuan untuk mengurangi risiko akan terjadinya dan perburukan NIHL. HCP memiliki prosedur yaitu 1. Pengukuran kebisingan monitoring. Hal yang mendasari pengukuran kebisingan adalah dengan melakukan identifikasi sumber bising seperti menilai intensitas bising dan frekuensinya, bertujuannya untuk menilai keadaan maksimum, rata-rata, minimum, fluktuasi. Jenis intermittent dan stateless bising. 10. Untuk pengukuran kebisingan dipakai alat sound level meter and octave band analyzer. B. Pengendalian kebisingan. 16. Pengendalian kebisingan dapat dilakukan dengan cara pengurangan jumlah bising di sumber bising seperti pengurangan bising di tahap perencanaan, mesin dan bangunan. Program pemasangan peredam, penyekat, mesin dan bahan-bahan penyerap suara. Sesuai dengan penyebab ketulian, penderitaan sebaiknya dipindahkan kerjanya dari lingkungan bising ataupun menggunakan air protector seperti menggunakan airplug mold, yaitu alat
yang dimasukkan ke dalam telinga. Alat ini dapat meredam suara bising sebesar 30-40 desibel. Earmuff atau valve dapat menutup sendiri bila ada suara yang keras dan membuka sendiri bila suara kurang keras. Alat ini yang dapat digunakan adalah helmet, yaitu suatu penutup kepala yang melindungi kepala sekaligus sebagai pelindung telinga. C. Pengukuran audiometrik berkala pemeriksaan pendengaran para pekerja dengan audiometrik nada murni yang terdiri atas pengukuran pendengaran. Sebelum karyawan diterima bekerja di lingkungan bising, pre-employment hearing test, termasuk masyarakat yang berada di lingkungan bising juga perlu diperiksa pendengarannya. D. Perlindungan pendengaran NIHL dapat dicegah melalui penggunaan alat sederhana, banyak tersedia dan ekonomis. 13 dapat juga menggunakan alat pelindung telinga yaitu penyumbat telinga dan pelana telinga, edukasi dan alat perlindungan diri atau APD. Perangkat pengurang kebisingan pribadi dapat bersifat pasif, aktif atau kombinasi perlindungan telinga pasif, termasuk penyumbang telinga atau penutup telinga yang bisa menghalangi suara hingga frekuensi tertentu. Penyumbat telinga dan penutup telinga dapat memberi pemakaiannya dengan intensitas 10 desibel sampai 40 desibel. Namun, penggunaan penyumbat telinga hanya efektif jika pengguna telah mengerti dan menggunakannya dengan benar. Tanpa penggunaan yang tepat, perlindungan telinga tidak akan berfungsi secara maksimal. E. Pendidikan pekerja. Pendidikan adalah kunci untuk pencegahan 18 sebelum melakukan tindakan protektif. Seorang harus mengerti bahwa mereka berisiko terhadap NIHL dan membuat pilihan untuk melakukan pencegahan. Program perlindungan pendengaran telah terlambat oleh yang membutuhkan perlindungan karena kurangnya pendidikan dan kurangnya perhatian tentang perlunya perlindungan dan tekanan sosial terhadap perlindungan. F. Pencatatan dan evaluasi. Setelah semua prosedur telah dilakukan, maka tahap yang paling akhir adalah pencatatan. Semua proses yang telah dilakukan, tujuan dari pencatatan adalah untuk mengevaluasi faktor kebisingan dan menentukan langkah selanjutnya, seperti menentukan apakah mereka atau merupakan penyakit akibat kerja atau bukan, dan juga sebagai bahan pertimbangan pada instalasi untuk memperbaiki sumber kebisingan yang telah ada. Pencatatan dimulai dari sumber yang menjadi faktor risiko kebisingan, yang dilanjutkan dengan bercatat atau mencatat frekuensi yang terdapat pada sumber tersebut dan dievaluasi secara berkala. Pemeriksaan audiometrik secara berkala juga harus dilakukan pencatatan agar dapat melihat perkembangan dari nilai ambang dengar dari pekerja terpapar bising. Yang ketiga itu ada pengendalian bising. 1. Pengurangan kebisingan pada sumbernya. Hal yang bisa dilakukan dengan menempelkan alat peredam suara pada alat yang bersangkutan pada waktu sekarang, seperti dan perencanaan yang disertai teknologi modern. Mesin-mesin baru yang mutakhir tidak lebih banyak menimbulkan kebisingan. Suara yang ditimbulkan juga sudah tidak lagi mengganggu dan membahayakan di lingkungan. Yang kedua itu ada penempatan penghalang pada jalan transmisi. Usaha ini dilakukan dengan jalan mengadakan isolasi ruangan atau alat-alat penyebab kebisingan. Dengan jalan menempatkan bahan-bahan yang mampu menyerap suara sehingga suara-suara yang keluar tidak lagi merupakan gangguan bagi lingkungan. Yang ketiga, pemakaian sumbat atau tutup telinga. Cara ini terutama dianjurkan kepada orang yang berada di sekitar sumber kebisingan yang tidak dapat dikendalikan, seperti ledakan,
ledakan alat penyumbat telinga ini bisa mengurangi intensitas kebisingan kurang lebih 24 desibel.